2022 bertemakan mengenai bahasa Lampung Timur, potensi dan tantangan di balik pemanfaatan di balik kelimpahannya. Oke, saya akan share dulu. Rundown acara pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjut dengan pengenalan kelompok penelitian non-logam dan dilanjut dengan presentasi, diskusi, dan juga kita tutup. Mana acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pengenalan kelompok penelitian non-logam yang akan disampaikan oleh Pak Yusuf. Namun sebelum Pak Yusuf mempresentasikan kegiatan pada siang hari ini, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Sebentar saya cari dulu. Baik. Moderator kita, narasumber pada siang hari ini adalah Pak Yusuf Hendro Nurisito STMT. Beliau merupakan anggota kelompok penelitian non-logam. Pak Yusuf menyelesaikan pendidikan S1-nya di Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian menyelesaikan jenjang master di Universitas Lampung dengan subjek yang sama yaitu Teknik Mesin. Karirnya sebelum masuk LIPI, masuk BRIN, beliau pada tahun 2010 sampai dengan 2011 menjadi staf Mechanical Engineering di Musimas Group Kalimantan, dan dilanjut tahun setelahnya di bagian finishing department di Indah Kiat PNP Banten. Kemudian beliau pindah lagi di Krakatau Engineering Banten, dan mulai tahun 2016 hingga sekarang menjadi peneliti di LIPI Balai Penelitian Teknologi Mineral Lampung yang sekarang berubah menjadi BRIN. Untuk topik penelitian yang beliau geluti adalah di bagian komposit, biomaterial, keramik, dan bazal. Ini merupakan bagian kegiatan Pak Yusuf yang akan disampaikan nantinya. Keahlian beliau adalah pertama di bidang welding inspector, dia mendapat sertifikat welding inspector dari Universitas Indonesia dan juga CAD. Oke, demikian tadi kurikulum vitae dari Bapak Yusuf Hendro Nurisito. Acara selanjutnya yaitu pengenalan mengenai penelitian non-logam, dilanjut dengan presentasi tentang tema pada siang hari ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dapat menyampaikan pertanyaannya melalui kolom modul chat yang ada di bawah, dan juga atau nanti bisa raise hand. Kepada Pak Yusuf, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mohon izin untuk share screen ya. Iya, silakan Pak Yusuf. Untuk pengenalan kelompok penelitian, saya mohon izin juga ada di tengah-tengah slide pemaparan saya. Saya sambil berjalan gitu ya, nanti untuk pengenalan di kelompok penelitian. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat dengan jelas Pak Yusuf, tinggal nanti di slide show aja. Baik. Terima kasih Pak Slamet ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, kawan BRIN ya. Sekarang namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kalau dulu mungkin masih lidahnya masih LIPI ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan ini menjadi BRIN, bergabung dengan kawan-kawan peneliti yang lainnya. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin
berbagi ya, ngobrol bersama peneliti gitu kan, judulnya kan ngopi yang ke-9. Jadi saya harapkan sih di sini kita ngobrol bareng, kita mengenal apa itu basal, kemudian nanti jatuh cinta dengan basal ya, dan akhirnya kita ada riset bareng, ada apa namanya, ada kerjasama, ada yang bisa kita penelitian untuk masyarakat seperti itu. Karena memang pada dasarnya basal sendiri itu masih kurang populer untuk di Indonesia atau di Lampung ini ya. Kan di Indonesia masih sangat sedikit sekali orang yang ngerti basal. Taunya basal itu ya batu apa, batu untuk fondasi itu. Nah, ini sangat ironis sekali apabila kita sedikit menengok kondisi di negara yang lain. Misalkan saya sebut saja Rusia. Rusia itu sudah dari awal dari tahun-tahun sebelumnya itu sangat intens sekali terhadap basal gitu. Sedangkan basal di Lampung Timur khususnya dan basal di Indonesia ini sangat berlimpah banyak gitu. Nah, dari sini saya berharap nanti adanya ya dari mengenal basal kemudian nanti jadi cinta basal gitu ya. Ini ada pos elektronik atau email saya yang nanti bisa dihubungi, bisa email kapan saja, nanti semoga ada kerjasama gitu ya. Kemudian ini ngopi ya, silahkan. Jadi kita ngobrol santai. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang memang harus dipotong di tengah saya memaparkan, silahkan saja. Bisa sambil ngopi mungkin ya. Ada beberapa yang akan saya sampaikan, yaitu tentang pendahuluan, tentang pengenalan basal sendiri, pemanfaatan basal secara global, dan juga beberapa penelitian. Di sini beberapa karena memang masih sedikit, saya menyadari bahwa masih sedikit penelitian yang kami lakukan, bahkan mungkin untuk mengupas kulitnya saja masih jauh seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan, tantangan dan juga kesimpulan yang kita hadapi. Sebagai pendahuluan, apa itu basal? Sebenarnya basal sendiri terdapat pada pengertiannya ya, secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana terdapat 2 pengertian basal ya. Apa itu basal? Basal merupakan batuan beku berwarna gelap, berputih halus yang umumnya merupakan pembukaan lava dari gunung api. Nah, ini kita pakai pengertian yang pertama begitu. Untuk yang kedua tidak digunakan di sini ya, berbeda, itu penyakit. Tapi saya rasa Bapak Ibu semua, khususnya di Lampung sini ya, pernah melihat batuan yang seperti ini ya. Warnanya abu-abu hingga biru atau kegelapan hingga hitam ya. Dan di Sukadana itu banyak sekali, namun berbeda ya, berbeda coraknya gitu. Jadi nanti akan saya paparkan juga, ada beberapa 2 corak gitu ya, 2 jenis basal di Lampung sini. Kemudian ini sedikit tentang basalnya sendiri. Ada untuk batuan sendiri ada terbagi menjadi 3, batuan beku, igneous rocks, dengan sedimen dan juga metamorf, batuan metamorf itu. Dengan basal sendiri bukan batuan beku yang sebenarnya menurut klasifikasinya dikelompokkan secara garis besar menjadi 2, subalkalin dan juga alkalin. Nah, di sini ada beberapa tipe batuan yang pernah kita jumpai seperti dasit, yang pada subalkalin rocks ini ada dasit, kemudian olivine ya, kemudian batuan terasit. Ini kita juga pernah jumpai selain batuan basal itu sendiri. Ini pengelompokan di sini untuk mengidentifikasi batuan yang kita jumpai apakah betul basal atau bukan ya, untuk membedakan. Karena untuk basal dan andesit khususnya itu hampir-hampir mirip dari warna, coraknya itu hampir-hampir mirip, tapi kita bisa membedakannya dengan diagram ini, namanya Na plus K dengan rasio Na plus K dan juga SiO2. Di mana kalau andesit dia SiO2-nya lebih dari 50% gitu. Jadi kalau untuk basal sendiri dia berada di antara sekitar 45%.
Namun ada beberapa basal yang saya jumpai yang saya baca di luar Indonesia itu S-nya tinggi itu akan kita lihat. Kemudian pemanfaatan basal ya. Kalau basal sendiri itu dipakai untuk apa sih? Nah, ini pada tahun 2016 kami pernah melakukan survei ke Lampung Timur, yakni di daerah Batanghari, Lampung Timur. Kami menjumpai di sana adanya basal yang digunakan sebagai ornamen dinding batu alam. Nah, di sana terdapat tambang rakyat batu. Selain digunakan sebagai pondasi, itu juga digunakan sebagai ornamen batu alam. Jadi batu basal itu dipotong-potong menjadi kayak upin seperti ini. Nah, itu kalau di Indonesia ya, Indonesia. Tapi bagaimana dengan di negara lain? Basal sendiri sudah banyak digunakan sebenarnya. Saya melihat di webnya basal.ud ini, sebenarnya saya katakan sebelumnya di Rusia ya, ini mengulas tentang pemanfaatan basal, tentang studi pemanfaatan risetnya, kemudian juga terdapat grup riset di sana dan juga beberapa informasi tentang basal gitu. Jadi ini beberapa pemanfaatan basal itu tidak hanya sebagai material konstruksi, tapi sangat luas sekali. Bahkan basal fiber di sini banyak digunakan pada aeroscape dan juga pada transportasi, medical, ya, kemudian agriculture. Untuk beberapa penggunaan basal di sini nanti akan coba saya paparkan sedikit ya mengenai penggunaan pemanfaatannya seperti agriculture, kemudian di medical gitu. Nah, secara garis besar seperti ini. Ada yang untuk pesawat terbang ya, bahkan pesawat terbang untuk pesawat perang ya. Ini juga digunakan lebih banyak dalam bentuk fiber basal. Jadi serat basal ini kemudian dibuat dalam sebuah komposit ya. Ada yang menggunakan polimer, komposit polimer. Ada di pesawat, kemudian di kapal dan juga di mobil-mobil balap. Selain serat basal, basal juga digunakan dalam bentuk cast basal. Ini kalau kelihatan di sini ya. Ini di melting, kemudian dicetak menjadi bentuk-bentuk seperti upin seperti ini. Kemudian dalam cast basal juga berbentuk lining ya, lining pipe ini. Dia untuk pelapis, bahkan pelapisnya malah di dalam bukan di luar ya, pipanya ya, tapi di dalam itu. Kemudian ini juga serat, ini serat basalnya. Kemudian ini dalam komposit round bar ya. Jadi ada besi itu round bar, dia diperkuat dengan serat basal itu. Terus kemudian basal dalam bentuk gelas keramik sebagai material implan dan juga basal sebagai soil amendment atau boleh saya bilang pupuk ya, pupuk dari batuan seperti itu. Dan nanti akan saya paparkan juga bahwa ternyata basal ini mampu juga untuk menggantikan kapur gitu, kapur pertanian. Kalau kapur pertanian kan dia harus dipanasi segala macam ya, dan itu menimbulkan polusi. Sedangkan untuk basal ini tidak demikian, tanpa pemanasan yang menimbulkan polusi seperti halnya dengan kapur. Gitu. Dan secara garis besar terdapat 3 penggunaan basal sebagai serbuk, sebagai filler di sini, dan juga basal cast. Ini merupakan tungku lebur basal cast yang dikembangkan di BPTM di tempat kami berada, dan beberapa kali sudah kami melakukan pengujiannya. Dan sini selanjutnya adalah basal dalam bentuk fiber. Sedangkan fiber ini terdapat dua jenis fiber, yaitu fiber yang serat pendek dan juga fiber yang serat panjang, atau mungkin fiber yang dipintal gitu. Ini beberapa penggunaan basal yang saya rasa di Indonesia masih sangat sedikit sekali ya. Bahkan mungkin belum ada, kecuali sebagai ornamen tadi ya. Nah, ini
beberapa saat yang lalu di tahun 2016 kami melakukan survei di Lampung Timur dan juga di Lampung Barat. Untuk di basal di Indonesia sendiri, saya rasa data ini masih sangat kecil ya, tapi saya rasa beberapa ada yang belum terdata gitu. Jadi masih potensi dari basal ini saya kira masih sangat banyak sekali yang belum terdata. Ini beberapa gambaran. Kami juga pernah menyusuri di daerah pesisir barat di sini ya, dari Lampung Barat, kemudian ke pesisir barat untuk mencari batuan basal. Ini beberapa batuan yang kami temukan di daerah pesisir di sana. Ini bersama dengan kawan kami yang waktu itu masih ada di balai Liwa ya. Di sana dulu masih ada LIPI-nya. Bersama kawan di sana melakukan survei. Kemudian ini berada di Lampung Timur. Jadi kalau di Lampung Timur itu seperti yang gambar di kanan ini, basal ini berada pada singkapan sekitar setengah meter di bawah tanah gitu. Jadi ketika menggali basal ini tidak dalam ya, dengan alat-alat yang sederhana sudah dapat ditemukan gitu. Bicara mungkin dengan bahan tambang yang lainnya yang harus digali dalam gitu. Tapi kalau untuk basal ini dia ada di permukaan atau mungkin setengah meter tertimbun tanah seperti itu. Kemudian ini ada dua jenis basal di Lampung ya, khususnya basal Lampung itu ada yang bentuk padat seperti ini di Batanghari kami jumpai, kemudian yang di Sukadana seperti yang di bawah ini. Di Sukadana dia cenderung basalnya berbentuk berlubang-lubang. Kalau masyarakat sekitar menyebutnya sebagai batu keriting ya. Biasanya dijual dalam bentuk untuk bahan bangunan atau bahan batu pondasi seperti itu. Ini beberapa persebaran batuan basal di Lampung. Ya, secara petrograf atau foto sayatan tipis dari batuan basal itu seperti apa sih? Ini kita ingin mengidentifikasi ya, batuan tersebut apakah basal atau bukan ya. Jadi dari basal yang bentuk raw material seperti ini kita lakukan irisan tipis. Kemudian dari irisan tipis, sayatan tipis dari basal ini kita lihat dalam sebuah mikroskop petrografi. Jadi nanti akan tampak atau beberapa mineral seperti pakriokas, di mana sini dikatakan dia 50% atau lebih ya, pakriokas, kemudian olivine dari sekatan tipis ini akan kelihatan ya, piroksen 30% dan juga mineral opak dan cavity-nya sekitar 5%. Jadi kita ingin menentukan apa batuan tersebut basal atau tidak. Survei kami lakukan di tahun 2016 hingga 2017 dan dalam waktu setahun 2 tahun ini saya rasa masih sangat sedikit ya data yang bisa kami kumpulkan. Sebenarnya harapannya ke depan sih kita bisa dapat persebaran di daerah Lampung yang lainnya gitu. Tapi itu tentunya memerlukan kerjasama dan juga kerja keras ya. Kemudian karakteristik basal lagi kita lihat dari hasil uji komposisi ya. Bila kita lihat di sini komposisi basal dia terdiri dari 48% SO2. Apabila kita bandingkan dengan andesit tadi kan SiO-nya lebih dari 50% ya. Ternyata basal di daerah Brasil, ini Nunes et al. 2014 itu S-nya dia lebih tinggi dengan SI dan juga AL-nya. Beberapa daerah yang dengan AL yang tinggi. Dan kalau untuk Lampung sendiri yang perlu kita perhatikan di sini adalah selain SI, CA, kemudian CAO ya, CAO kemudian ini Fe-nya, di mana kalau untuk material bioseramik Fe ini yang menjadi perhatian kita ya, tidak disukai begitu ya, karena menimbulkan beberapa
interaksi terhadap cairan tubuh seperti itu. Nah, kemudian dari hasil uji SRF ini atau uji komposisi dari basal ini kita bisa mengetahui apakah basal ini bisa dibuat menjadi fiber basal atau tidak dengan melihat angka atau nilai dari MA ini. Ini merupakan perbandingan dari SiO2 plus Al2O2 terhadap CaO dan MgO. Jadi dari perhitungan ini kita boleh bahwa MA-nya lebih besar dari 1,8 ya. Jadi ada kemungkinan atau ada potensi bahwa basal ini dapat dibuat menjadi basal fiber gitu. Kemudian masih dari uji komposisi kimia kita bisa menentukan basal ini tipenya apa sih? Apakah alkalin atau subalkalin atau ultra basic. Nah, di sini basal sendiri, basal Lampung ya, di sini dengan komposisi kimia tadi 48% itu dia berada di subalkalin basal itu dari rasio Na plus K2 terhadap SiO2-nya. Kemudian rasio dari Na dan juga K2-nya kita lihat bahwa kandungan K-nya lebih kecil dibandingkan Na2. Ini sangat penting sekali ketika kita menggunakan basal sebagai basal pupuk ya, menggunakan sebagai pupuk gitu. Kemudian dari uji X-ray-nya, uji fasa kristalnya, kita bisa lihat bahwa kristal basal ini terdiri dari 3 fasa kristal yang dominan ya, anortet, olivin dan juga piroksin. Mana anortet ini sangat dipengaruhi oleh adanya plagiokas. Tadi kalau di sayatan tipis petrograd terlihat bahwa plagiokasnya sekitar 50%, jadi sangat dominan sekali. Kemudian fasa selanjutnya adalah olivin, di mana kalau olivin ini dipengaruhi adanya Mg maupun Fe. Dari hasil uji SRF dapat kita ketahui bahwa Fe-nya lebih dominan ya. Jadi basalnya olivinnya adalah olivin violet yang akan berpengaruh terhadap titik meltingnya dan juga memberikan pengaruh terhadap warna basal leburnya. Jadi beberapa kali kita percobaan dengan basal, warnanya itu coklat tua kehitaman begitu ya. Itu karena ada pengaruhnya dari Fe. Kemudian yang ketiga yaitu fasa piroksin. Fasa piroksin ini memberikan karakteristik yang baik, sangat baik, di mana memiliki hardness atau kerasan yang tinggi dan tahan haus yang superior dan juga ketahanan terhadap kimia. Ini mengapa basal itu sangat beberapa aplikasi digunakan sebagai coating ya. Jadi mengapa basal ini tahan terhadap reaksi kimia? Salah satunya karena adanya fasa piroksin ini. Kemudian ini saya akan memaparkan sedikit dari hasil kegiatan penelitian kami tentang pemangkasan basal di Lampung Timur. Tujuannya semoga nanti ada pengembangan lebih lanjut dan basal ini memang benar-benar dapat dipergunakan seperti halnya di tempat lain atau di negara lain ya, sebagai basal fiber, basal lining pipe dan sebagainya. Ini pada penggunaan pada semen, pengganti semen, geopolimer, dan juga paving block ini banyak dilakukan oleh kawan kami di grup kami dengan leadernya Pak Amin dan kawan-kawan. Kemudian ini sebagai filler komposit sebagai pengisinya pada matriks polimer maupun matriks aluminium. Kemudian stone meal basal sebagai pupuk, menarik ya. Kemudian gas basal, ini Pak David dan kawan-kawan ya, dan sudah banyak dikembangkan dan tumbuhnya sudah dipatenkan sepertinya. Kemudian sinter basal dan media tanam hidroponik. Nah, nanti kan beberapa sedikit akan saya jelaskan untuk
basal sebagai hidroponik, media tanam seperti apa gitu. Kemudian gelas keramik ini sebagai material bioseramik ya. Kemudian glasir sebagai coating dan juga basal poros. Ini ada beberapa mahasiswa yang sedang mengerjakan saat ini. Kemudian mengenai kelompok penelitian, tadi saya dapat tugas juga dari Pak Slamet ya untuk memaparkan kelompok penelitian di tempat saya. Kebetulan saya bergabung dalam kelompok penelitian mineral non logam atau non metal ya, non metal semua. Kami di sini berlima, yang aktif di kantor ini 4 karena satunya sedang melanjutkan studi seperti itu. Jadi di sini kami sedikit ya, cuma 4 dan ya, dari 2016 hingga sekarang ya baru sedikit penelitian kami tentang basal dan juga masih dalam tahap pengembangan begitu. Untuk materi ya, untuk basal sebagai filler komposit, di sini kami ingin melihat sejauh mana sih basal ini dapat meningkatkan sifat mekanik dari aluminium atau dalam hal ini adalah komposit matriks aluminium ya, di mana saya coba dalam pembuatan aluminium dari limbah piston, kemudian kita campurkan menggunakan filler basal dan dibuat dengan menggunakan metode stir casting. Jadi kita lakukan pengadukan, kemudian pencampuran dalam berat basal tertentu. Di sini ada 3 level dan juga 3 faktor dan 3 level. Dan juga ukuran partikel dari basal ini ada 100 mesh, 200 mesh dan juga 320 mesh. Kita dapat lihat di sini bahwa ternyata dengan penambahan 5% basal itu dapat meningkatkan hingga 3 kali lipat kekerasan dari aluminium base-nya, piston scrap ya. Dan juga dari p-value ini, dari analysis of varian, kita ketahui bahwa kontribusi terbesar sekitar 70% itu dipengaruhi oleh ukuran mesh. Jadi apabila kita lihat pada data main effect plot for mains, tahu bahwa particle size ini pada ukuran 200 hingga 325 mesh ini sangat berpengaruh terhadap kekerasan dari komposit itu. Kemudian pada matriks polimer, basal pada matriks polimer ini menggunakan beberapa resin ya, seperti resin epoksi, kemudian SHCP dan sebagainya. Beberapa penelitian menunjukkan ternyata basal serbuk yang dilakukan sintering ini berpengaruh terhadap mechanical properties dan juga physical properties-nya. Nah, di sini dikatakan bahwa apabila basal dalam bentuk batuan itu dia berat jenisnya sekitar 2,9, tapi ketika dilakukan sinter dia akan berubah seperti itu. Jadi tujuannya adalah memperoleh material yang ringan namun kuat, atau dengan material ringan namun memiliki properties yang baik seperti itu. Nah, di sini suhu sintering yang bagus kalau kita lihat dari watekannya adalah yang 1050 derajat itu. 1050 derajat bisa dilihat di sini di grafik di sini. Kemudian ukuran partikel 200 mesh dan juga resinnya adalah dengan penambahan 10%. Apabila kita melihat dengan nilai keausan ya, berarti kalau dilihat dari keausan berarti yang nilai terkecil yang bagus, keausan terkecil, resisten terhadap aus ya, nilai yang paling kecil. Jadi suhu adalah 1050, ukuran partikelnya adalah 100 mesh dan juga resinnya 10%.
dan juga kontribusi masing-masing faktor dapat kita lihat di sini. Dan dominannya adalah suhu sinter, baik untuk kausan maupun untuk kuat tekan dari komposit tersebut. Ya, untuk selanjutnya adalah coating. Ini kita selain tadi ingin melihat seberapa bagus atau seberapa pengaruh dari filler basal terhadap mechanical properties maupun physical properties-nya, kita ingin melihat di sini adalah ketangguhan basal tersebut terhadap reaksi kimia gitu. Jadi kita mensimulasikan pada larutan 2M HCl dan juga 2M NaCl. Ini kita lakukan uji perendaman, dan untuk coating sendiri kita menggunakan metode dipping ya, dipping kita celupkan pada komposisi mesh tertentu, kemudian pada temperatur 50, 100 hingga 150 selama 5, 10 dan juga 15 menit. Dari desain eksperimen ini, kemudian kita lakukan pengujian ke kausan atau degradasi dari lapisan tersebut, ada larutan HCl dan NaCl. Kita ketahui bahwa dari hasil itu diperoleh bahwa ukuran partikel long mesh merupakan faktor yang dominan, nih, sekitar 73% hingga 80% terhadap laju korosi dari lapisan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan basa Lampung Timur sebagai gelas seramik. Nah, ini ada mengapa saya background-nya tadi dikatakan oleh Pak Slamet ya, teknik mesin. Kenapa teknik mesin belajar biomaterial ya? Ini ada beberapa irisan dan maka sains dan engineering itu merupakan dasarnya, dasar dalam pembuatan biomaterial itu sendiri. Di sana ada beberapa lanjutan penelitian seperti uji in vitro dan juga uji in vivo. Dan harapannya nanti dari gelas seramik yang kita buat ini nantinya pada akhirnya dapat diuji in vivo pada animal. Ini saya bekerja sama dengan dosen teknik mesin di Unila gitu ya. Kemudian untuk bioseramik sendiri dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok: bioinert, bioaktif, bioglas, dan bioresorptable. Ini tergantung bagaimana material tersebut bereaksi terhadap implannya, tulang atau pertumbuhan di implan tersebut. Ada kalau yang seramik keluar ini dia berhubungan langsung dengan daerah implannya, gitu ya. Berbeda dengan ketika dia bioresorptable, dia akan menyatu atau lama-lama ini kan hilang gitu. Dan sejarah dari gelas seramik sendiri sudah dimulai pada tahun 1977, di mana pembuatan gelas seramik telah dipatenkan gitu. Kemudian di tahun 1980 kemudian mulai dikembangkan dengan beberapa penelitian untuk mengetahui dari spesifik rasio dengan penambahan CaO, NGO, dan SO2. Untuk hasilnya, ini untuk metode ya. Metodenya bagaimana sih basal bisa dibuat menjadi gelas seramik gitu. Dasarnya adalah pembuatan gelas seramik itu terbuat dari glass parent ya. Mana glass parent ini kita peroleh dari pemanasan roh basal dan bentuk serbuk, kita panaskan hingga suhu melting 1200 hingga 1400. Kemudian kita lakukan pendinginan secara cepat atau quenching gitu. Dengan pendinginan ini terbentuklah basal yang seperti ini. Kenapa hitam, agak coklat kehitaman gitu ya, karena tadi ada yang pengaruh dari violet, olivine violetnya. Kemudian setelah kita peroleh basal glass, ini glass ya, kemudian kita lakukan proses devitrifikasi. Proses ini melibatkan temperatur nukleasi dan juga temperatur kristalisasi, di mana temperatur ini 600 derajat, kemudian 800, 950, dan 1000 ini kita lihat setelah dilakukan uji
thermal DTA maupun TGA untuk memperoleh variasi temperatur ini. Dari proses pembentukan gelas keramik ini diperoleh gelas keramik yang akan selanjutnya akan dilakukan karakterisasi. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah ketika basal ini digunakan sebagai material bioseramik ya untuk tubuh, pertanyaan aman apa tidak? Dari beberapa studi yang kita lakukan, studi literatur menunjukkan bahwa basal ini bahkan lebih aman dibandingkan dengan material lainnya seperti asbestos gitu. Dikatakan di sini bahwa Kogan dan Nikita pada tahun 94 itu melakukan uji in vivo pada tikus. Dikatakan bahwa basal dengan dosis 10 gram per kilogram itu masih aman pada tikus dibandingkan pada serat asbestos. Kogan ini melakukan in vivo, ternyata pada asbestos pada tikus ini tikusnya mati semua. Tapi kalau untuk yang basal hingga 10 gram ini masih tetap hidup seperti itu. Kemudian Tihenko pada 2016 ini membuat komposit HAP ini hidroksiapatite yang terbuat dari bis kapur ya, dan dikompositkan dengan basal serbuk sebesar 5 hingga dan 10%. Kemudian 2017 juga dilakukan pengujian stabilitas fisik ini basal pada reaksi fluid body simulation atau cairan tubuh yang disimulasikan gitu. Jadi melihat reaksinya dan ternyata aman, dan kalau kita melihat ini SDVOSB ini merupakan seperti lembaga gitu yang dia bergerak untuk memperhatikan veteran perang yang mengalami cacat akibat perang, dan di sana dikembangkan material implan maupun peralatan-peralatan yang terbuat dari basal diimplankan maupun sebagai material alat bantu seperti itu. Dan dari beberapa literatur ini jelaslah bahwa basal ini aman gitu. Bahkan mungkin saat dulu pernah saya dapat cerita ya dari orang-orang dulu zaman Romusa gitu, kalau kerja zaman Romusa nggak dapat gaji, nggak dapat makan apa segala macam. Bahkan kalau ada batu ya dimakan batu. Mungkin gambaran seperti itu ya. Itu gambaran kasarnya saja. Tapi dari beberapa literatur menyatakan bahwa basal ini aman. Kemudian kita lakukan karakterisasi basal gelas keramik, ini masih untuk basal gelas keramik. Dapat kita lihat bahwa fasa kristal dari basal gelas keramik sendiri itu tidak jauh berbeda dengan basal raw basal atau batuan basal ya. Di sini yang berbeda mungkin persebaran ataupun konsentrasi dari fasa yang terbentuk dari piroksin maupun dari olivinnya. Nah, dari sini kemudian kita lakukan uji uji mechanical testnya seperti hardness, kemudian diperoleh bahwa dalam penahanan suhu atau temperatur kristalisasi selama 3 jam itu grafiknya dia cenderung menurun terhadap kekerasannya. Berbanding terbalik ketika penahanan laju kristalisasi itu 8 jam. Jadi semakin lama ternyata grafiknya akan naik gitu. Hal ini dikarenakan pada saat 3 jam ini, pada suhu R1 ini suhunya adalah 850, 950 hingga 1050 ini, dia baru mulai terbentuk fasa gelas keramik. Gitu. Fasa gelas keramik. Tapi ketika 8 jam dia terbentuk gelas keramik. Nah, bedanya apa sih gelas keramik dengan gelas pada umumnya? Mungkin saya agak terlewat tadi ya, bahwa kita bisa lihat dari mekanika protisnya. Kalau Stucky secara tidak sengaja membuat gelas keramik itu ketika dia memanaskan cawan gelas ya, dipanaskan dan ternyata furnace-nya ada kesalahan dan panasnya tahu-tahu lebih dari titik melting dari
cawan tersebut, dan ternyata setelah dingin diambil dan terjatuh benda itu, ya, ternyata tidak pecah gitu. Jadi itu awal mula bagaimana gelas keramik itu dikembangkan. Berbeda dengan gelas tentunya, kalau kita jatuhkan gitu pasti akan pecah ya. Ketahanan retaknya atau fracture toughness-nya cenderung lebih bagus gitu. Ini untuk uji kekerasannya. Kemudian secara struktur mikro, gelas keramik kita dapat lihat di sini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah suhu 850 selama 3 jam penahanan, berbeda dengan yang 850 pada 8 jam. Ini pada R1 850 selama 3 jam ini kita lihat masih terdapat bubbles ya, dan fasanya masih dominan gelas gitu. Ini saya mencoba untuk mengkompositkan basal gelas keramik terhadap HAP yang dilakukan Kaplunenko ya 2016, dan kekerasannya cenderung meningkat dan juga tekanannya cenderung meningkat. Dan harapannya nanti ke depan ada penelitian lanjutan untuk ketahanan terhadap cairan tubuh seperti itu. Ini masih di bawah dari Kaplunenko untuk mechanical properties-nya. Perlu adanya penelitian lebih lanjut. Kemudian untuk basal fertilizer ini ya, kalau di Samsudin ini di Malaysia sudah lebih dulu menggunakan basal tanaman kakao dan padi ya. Untuk Indonesia saya rasa baru kami 2019 ini untuk melakukan ini adalah tim kami untuk basal untuk fertilizer. Dan ini laporan riset kami di tahun 2019 yang tergabung di sini ubi kayu KPK untuk pencegahan stunting, saya beta karokin. Hasilnya seperti ini, kawan kita sedang melakukan analisa. Ini bentuk pupuknya, ini demplotnya, demonstration plotnya yang kita coba di lahan pertanian. Kita mulai tanam, kemudian kita lakukan pengukuran, dan hasilnya ini kopi dan singkong. Ini singkong hasil dari pemupukannya, singkong dari batu basal. Oke. Ini untuk hidroton. Ini sebenarnya penelitian di tahun 2021 ya, tapi karena ada pandemi kemudian berhenti di situ. Ya, itu salah satu rintangan kita. Kita juga sangat berpengaruh ya. Kemudian kenapa hidroton atau media tanam hidroponik ya? Katanya hidroponik ini dapat mengurangi stres ya, karena COVID-19 ini kan banyak dilakukan kegiatan di dalam rumah atau di area rumah gitu ya. Jadi sangat menarik untuk dikembangkan. Dia berpaten yang sudah kita patenkan untuk membantu pekerjaan kita. Dan tantangannya adalah adanya kesinambungan dan juga keterlibatan dari semua pihak, baik dari akademisi, dari mahasiswa, dari dosen, dan juga peran dari masyarakat tentunya. Sini. Ini tantangan kita, dan sekian presentasi. Semoga dari pengenalan kita sedikit tentang pemanfaatan basal dan potensinya, nanti ada ketertarikan dan ada kesinambungan yang dapat kita aplikasikan untuk masyarakat. Ikan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan waktunya ke Pak Slamet. Pak Slamet, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas presentasinya yang luar biasa pada hari ini, bahwa ternyata fungsi ataupun kegunaan dari basalt ini banyak banget, bukan cuman untuk bangunan, tapi juga untuk fiber, untuk pupuk, untuk gelas keramik, dan macam-macamnya ya. Oke.
Itu membuka mata kita sehingga wawasan pada hari ini kita nambah banyak terkait dengan pemanfaatan dari basal tadi. Baiklah teman-teman peserta sekalian, tiba waktunya kita untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan bisa dengan cara raise hand di bawah Zoom teman-teman sekalian, ada reaction, diklik aja, nanti akan ada kata raise hand. Atau teman-teman bisa menuliskannya di kolom chat yang ada di bawah. Tuh. Silakan bagi yang ingin bertanya, monggo, mumpung bertemu dengan ekspertisnya kali ini dengan Pak Yusuf mengenai basalt. Ada dari Pak Andri Subandrio, Pak, dari siap, sebentar. Di kolom chat belum ada Pak Yusuf. Siapa ya? Present, Pak. Oh, sebentar, maaf. Oh ya, dari Pak Andri Subandrio. Monggo Pak Andri Subandrio dipersilakan untuk bisa langsung bertanya dengan oral, dengan unmute di Zoom-nya Pak. Dipersilakan Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Andri. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, sangat menarik sekali presentasi tentang basalt dan penggunaan. Dan kalau saya perhatikan, Indonesia sebenarnya sangat kaya dengan basalt ini. Dan dalam hal ini, saya pernah melakukan penelitian yang serupa, khususnya untuk basalt, tetapi spesial untuk basalt fiber. Nah, waktu itu kami kerjasama dengan Jepang, dan pada waktu itu yang dipakai itu adalah basalt fiber untuk kepentingan otomotif di Toyota. Kebetulan pabriknya itu ada di Nagoya. Nah, yang barusan saya perhatikan dari presentasi ini, ternyata basalt itu punya banyak sekali penggunaannya. Ya, penggunaannya sangat banyak, terutama yang saya tidak duga itu untuk fertilizer ya, kemudian untuk bahan-bahan keramik dan sebagainya. Nah, sebenarnya dalam hal ini basalt fiber juga kalau kita perhatikan turunannya banyak sekali, ya, bisa untuk pipa, ya. Belakangan ini saya bahkan melihat ada tripod untuk kamera itu dibuat dari basalt fiber, turunan dari basalt fiber ya. Kemudian juga bisa dipakai untuk tirai anti api ya. Tirai anti api, kemudian juga bisa dipakai untuk anti peluru. Kalau dijalin sedemikian rupa itu bisa dipakai untuk anti peluru. Oke, nah yang sebenarnya yang menjadi masalah ini adalah bagaimana kita bisa menghasilkan basalt fiber ini ternyata sangat tergantung kepada temperatur, Pak. Jadi temperaturnya itu cukup tinggi. Untuk bisa mendapatkan basalt fiber, kita harus memanaskan sampai 1.500 derajat Celcius. Ya. Dan kemudian juga bejananya itu mahal sekali. Bejananya itu untuk katakanlah kayak semacam crucible besar gitu, itu dilapisi oleh platinum, ya platina. Ya, jadi dalam hal ini mahal. Walaupun sebenarnya sebagai sebagai industri itu nggak mahal-mahal banget lah, artinya sebenarnya bisa. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi, kenapa basalt itu bisa diolah dalam temperatur yang lebih rendah ya? Saya kira ada temperatur yang sampai 150 derajat ya. Itu diangkat basalt sampai 150 derajat. Padahal kalau saya perhatikan untuk basalt fiber itu minimal temperaturnya 1.500 derajat Celcius. Nah, itu. Dan kemudian kalau saya perhatikan di Bandung, dekat Bandung itu ada juga sumber daya basalt ya, yang dekat-dekat Cimahi itu ternyata cocok sekali untuk basalt fiber. Pernah kami uji itu. Baik, saya kira itu saja. Mungkin pertanyaannya untuk sementara itu dulu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Andri. Silakan Pak Yusuf langsung dijawab saja. Silakan.
Ya, Pak Andri, selamat siang. Terima kasih atas informasi ya. Saya sangat senang sekali Pak ternyata eh, beberapa penelitian untuk basal fiber ini karena memang penggunaan basal ini lebih banyak dalam bentuk fiber, saya akui itu. Dan seperti Bapak sampaikan tadi, turunannya banyak sekali, bahkan untuk otomotif, pesawat terbang ya, fiber ini sangat banyak dan memang sepertinya dalam pengelompokan saya tadi kan ada 3 pengelompokan dan memang yang teradvance itu adalah fiber basal dan saya kira apabila kita mampu menguasainya ini akan menjadi sebuah terobosan ya dan mungkin nanti kita bisa apa ya Pak ya berbincang atau mungkin ini ya untuk lebih ke fiber yang saya sebenarnya sangat tertarik sekali dan untuk pembuatan fiber ini memang betul Pak dia menggunakan tungku ya, tungku sampai peleburan melting itu, kemudian dari beberapa literatur yang kami baca dari prosesnya memang dari melting, kemudian adanya seperti apa namanya benang dipintal gitu ya dengan PTRH ya, platinum crucible PTRH-nya. Kemudian kalau di kami memang saya akui Pak, kami baru sedikit tentang peleburan basal sendiri. Karena memang untuk pembuatan fiber ini kan diawali dengan peleburan basal seperti itu ya. Jadi kami juga sedang mengembangkan tungku peleburannya dan harapannya sih nanti bisa berkembang menuju ke fiber gitu. Ya dari peleburan kemudian menjadi fiber mungkin masih harus ada kerja keras, mungkin sekitar 75% yang harus kita pelajari lagi ya. Kemudian ya untuk basal yang suhu rendah Pak tadi untuk pertanyaannya ya, suhu rendah ini mungkin bukan di basal untuk basal cast ataupun basal gelas seramik ya, dalam pemanfaatan dalam basal gelas seramik, tapi lebih dalam bentuk pemanasan atau sinter atau mungkin dia untuk menghilangkan kadar air atau sebagainya ya, atau dalam pembuatan kalau tadi mungkin di dalam matriks matriks polimer maupun matriks komposit gitu, komposit matriks aluminium gitu. Tapi kalau untuk buatan gelas seramik ya suhunya dari suhu titik melting 1400 1500, kemudian proses nukleasi dan juga proses kristalisasi itu di suhu yang terbaik tadi ada 1050 derajat Celcius itu. Jadi melting dulu, kemudian baru proses devitrifikasi untuk basal apa namanya basal ke seramik dan juga untuk dan mungkin untuk suhu yang rendah Pak, mungkin sebagai gambaran untuk fertilizer itu sendiri bahkan dia tanpa pemanasan hingga titik melting itu. Jadi yang sudah kami lakukan gitu dibandingkan dengan kapur ya, kapur pertanian kan harus ada pembakaran, proses pembakaran dari kapur itu sendiri di sini dan juga beberapa literatur studi itu juga menyatakan basal ini untuk vertikal bisa digunakan secara langsung tanpa pemanasan gitu. Dan menarik tadi kalau disampaikan juga di daerah Bandung Pak ya, untuk menjadi basal fiber mungkin bisa nanti Pak kita berbincang atau mungkin ya secara di luar ini untuk apa aja sih kalau teknologi untuk fiber itu sangat tertarik dan terus terang SDM kami di sini juga masih sangat terbatas dan masih diperlukan untuk kolaborasi gitu ya Pak Yusuf. Ya betul, ada kolaborasi untuk arah ke sana. Memang basal fiber ini yang goalnya dari basal gitu, boleh saya bilang gitu. Boleh saya tanggap Pak? Silakan Pak Andri. Ya, ini saya kira basal fiber ini merupakan bagian dari industri yang dunia Pak ya, karena ternyata negara-negara maju itu
sudah mulai paling tidak 2 dekade yang lalu menghasilkan basalt fiber dan turunannya gitu, Pak. Nah, kita itu kaya dengan basalt dan kaya dengan energi, Pak. Untuk sementara ini. Jadi yang sekarang kan menjadi masalah ya, seperti yang terakhir kali ini kita perhatikan bagaimana pemerintah mencoba ekspor batu konon katanya dipakai untuk listrik gitu kan. Nah, sebenarnya masih banyak lagi cadangan batu bara misalnya di Kalimantan Tengah, juga di Sumatera gitu kan. Nah, seharusnya ini menjadi perhatian kalau menurut saya. Jadi basalt itu harus dijadikan industri strategis, Pak. Jadi dia harus bisa memberikan kontribusi pada industri-industri turunannya untuk otomotif, untuk penerbangan dan sebagainya. Nah, jadi basalt itu ya harusnya diolah di Indonesia, Pak. Nah, dengan kebijakan bahwa energi yang dari batu bara ataupun dari dari biomas itu bisa dipakai untuk mengkonvert basalt menjadi basalt fiber. Nah, saya kira itu perlu ada penelitian yang integrated gitu Pak ya, dengan Departemen Energi, dengan Departemen Perindustrian dan sebagainya. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, Ya, terima kasih Pak Andri Setuju. atas pertanyaannya. Pak Andri dan Pak Yusuf bisa diskusi setelah pindah ini, bisa kolaborasi ke depannya gitu ya Pak Yusuf ya. Karena di Balai Penelitian Teknologi Mineral masih membuka kesempatan buat kolaborasi buat untuk kemajuan kita bersama Pak. Iya, sedikit mungkin ya Pak ya, Pak Slamet ya. Saya setuju sekali Pak kalau basalt ini akhirnya bisa diangkat gitu. Memang basalt ini kurang populer ya kalau di Indonesia, itu bukan suatu hal yang dibandingkan dengan mineral-mineral atau material yang lainnya gitu. Tapi lihat dari potensi dan penggunaannya, justru basalt ini sangat terbuka sekali ya, apalagi jadi basalt fiber gitu. Jadi ini perlu, saya rasa masih perlu banyak kerja keras dan juga dari pemangku kebijakan juga. Itu aja Pak. Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Sony Iskandar yang sudah raise hand, dipersilakan Pak Sony Iskandar untuk unmute di Zoom-nya. Silakan Pak Sony Iskandar. Monggo. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak. Ini tadi ada Pak Andri, rekan saya di komunitas mineral ya. Ya menarik ya. Jadi saya juga terkejut dengan batu yang selama ini, bebatuan basal yang selama ini terbuang-buang gitu ya. Ternyata banyak aplikasinya. Bahkan itu sampai ke teknologi kasta paling tinggi, salah satunya adalah pesawat. Nah, saya sih tidak ke nuansa geologinya, tapi ke nuansa aplikatif dari pemanfaatan struktur batuan geologi ini. Apakah kan ini kan non ferrous ya, non logam ya. Apakah sudah ada penelitian yang untuk materi-materi konduktor non konduktor elektronik, alat perangkat elektronik, apakah bisa dimanfaatkan ke aplikasi yang lebih ke arah sisi elektronika ya. Kemudian juga tadi disebutkan bahwa ada untuk kompos ya. Nah, untuk kompos ini aplikatifnya itu seperti apa? Apakah menggunakan campuran lagi untuk media tanam atau seperti apa? Itu sangat menarik, saya ingin tahu tentang itu. Mungkin mohon pencerahannya jika ada. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony Iskandar atas pertanyaannya. Monggo Pak Yusuf langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Sony Iskandar ya. Untuk pertanyaan pengujian non konduktor untuk aplikasi elektronik Pak. Beberapa literatur memang basal ini memiliki sifat yang sangat baik seperti thermal, kemudian bahkan saya pernah baca, walaupun kami sebenarnya baru akan memulai untuk sebagai dalam coating ya, basal coating itu untuk
pada aplikasi solid oxide full cell. Jadi dia untuk pelapisan di full cell itu dia menggunakan basal, Pak. Jadi saya melihat bahwa sini ada arah ke sana seperti itu. Ada namanya apa namanya untuk aplikasi untuk fuel cell dan juga untuk elektronik karena memiliki namanya sifat-sifat yang di konduktivitasnya dan sebagainya. Tapi memang untuk kami sendiri sini belum melakukannya begitu, Pak. Jadi dari beberapa literatur ya pasal ini memiliki apa namanya potensi untuk arah ke sana seperti itu. Dan juga untuk kompos, untuk kebetulan ini kami kerjakan sendiri ya. Jadi ada beberapa kriteria untuk penggunaan basal ini sebagai material apa namanya pembenah tanah. Sebetulnya dia lebih cenderung untuk seperti meningkatkan pH, kemudian meningkatkan CEC dari tanaman atau cation exchange ya. Itu basa memiliki peran dalam apa namanya sebagai pembenah tanahnya. Dan dari beberapa penelitian yang pernah kami lakukan, basal ini bahkan bisa menggantikan keberadaan dari kapur pertanian. Saya rasa karena kalau kapur pertanian itu dalam proses pembuatannya kan menggunakan pembakaran dan juga namanya menghasilkan gas buang karbon gitu ya. Sedangkan kalau untuk basal ini dia tanpa pembakaran sudah bisa digunakan dan penelitian lanjutan yang kami lakukan ini di sini saya sebelumnya mencoba kalau sebelumnya kan dalam bentuk serbuk basal gitu, kita mencoba untuk membuat basal yang tanokan gitu karena memang untuk ukuran ini juga sangat berpengaruh terhadap apa namanya kemampuan dari tanaman ya untuk tanaman untuk menyerapnya gitu dalam kaitannya dengan apa namanya peningkatan pH-nya kemudian exchange apa namanya cation exchange CEC-nya gitu. Jadi sebagai pembenah tadi apakah ada campurannya ya karena untuk pupuk sendiri itu ada standarnya Pak. Salah satunya adalah rasio C/N-nya, jadi di sana harus terpenuhi. Jadi ada minimal rasio C organik dan N-nya, nilai N-nya. Jadi untuk memenuhi rasio itu diperlukan beberapa material tambah seperti itu untuk memenuhi standarnya. Oh gitu ya Pak Yusuf ya. Kalau sudah cukup Pak Sony? Iya, boleh sebentar tambah lagi. Tadi kan ada juga disebutkan bahwa jika dicampurkan dengan aluminium meningkatkan kekerasan aluminium itu boleh tahu memerlukan ekstrak tambahan lagi unsur mineral lainnya atau apa? Kemudian dalam pemrosesannya itu menggunakan panas tertentu atau apa ya? Kemudian satu lagi, tadi kan dibilang untuk coating ya. Untuk coating itu berarti apakah pernah ada riset lanjutan untuk penggunaan coating pada aplikasi mungkin aplikasi pada radar ya, bisa menyerap gelombang elektromagnetik atau seperti apa? Terima kasih. Ya, langsung aja Pak Yusuf. Baik. Terima kasih Pak Sony Iskandar. Untuk aluminium ya, untuk aluminium itu kita baru mencoba dengan metode stir casting Pak. Jadi kita kalau aluminium kan dia lebih banyak ke apa namanya pemanfaatan limbah aluminium. Jadi kita menggunakan limbah aluminium bekas dari piston waktu itu. Kemudian kita pengen tahu mechanical properties dari penambahan itu saja. Kemudian karena itu prosesnya hanya remelting atau pemanasan ulang ya, pemanasan kembali dari kemudian kita cetak menjadi produk seperti itu, kemudian kita lakukan pengujian. Jadi untuk yang pernah kami lakukan baru sebatas seperti itu Pak. Jadi dari proses stir casting tadi pada temperatur tuang, kemudian kecepatan dari proses stirernya,
kemudian dari mass ternyata ada parameter tersebut berpengaruh terhadap mechanical properties-nya itu. Jadi dengan karakteristik basal yang unggul tadi itu mampu meningkatkan sifat mekaniknya, salah satunya adalah kekerasannya itu. Tentunya masih harus ada kelanjutan atau kesinambungan itu yang saya katakan tadi untuk melihat pengaruh dari serbuk itu sendiri seperti itu. Kemudian untuk apakah terjadi penambahan beban waktu Bapak coba tadi dari sisa aluminium tadi, apakah terjadi pertambahan beban juga dari aluminium yang diproses tadi? Beban di sini apa? Beban berat. Oh ya, ya kalau untuk berat mungkin pengaruhnya ke densitas Pak ya, densitas dari aluminium seperti itu atau seperti. Kalau dari densitas dari beberapa penelitian itu menunjukkan ketika basal kita lakukan sintering terhadap suhu tertentu ya, itu akan sangat berpengaruh terhadap densitas dari material produknya Pak. Jadi berbeda ketika basal bentuknya masih basal utuh raw, kita bikin serbuk kemudian kita kompositkan itu jauh lebih tinggi. Tadi raw-nya itu lebih besar ya. Tapi ketika lakukan sintering itu akan memiliki densitas yang lebih kecil. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah produk yang ringan tapi kuat, anjurannya adalah untuk dilakukan proses sintering dari filler basal tersebut. Begitu. Dan mungkin sedikit saya tambahkan, mechanical properties pun saat basal dilakukan sintering itu juga akan sangat berubah ya, menjadi lebih tangguh seperti itu jika dalam bentuk batuan saja. Kemudian untuk aplikasi yang coating Pak ya. Nah, sebenarnya saya dapat tantangan nih Pak dari pembimbing dosen saya untuk melakukan coating ini, untuk melakukan pengujian. Salah satunya mungkin konduktivitas termal dan sebagainya untuk melakukan dalam aplikasi coating ini, tapi terus terang kami belum melakukannya ke sana gitu. Demikian Pak, selamat. Baik. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Yusuf dan Pak Iskandar. Berikut ada juga pertanyaan dari kolom chat. Saya akan bacakan dulu Pak Yusuf ya, mungkin nyambung sama yang tadi. Sambil nunggu Pak antrian yang lain. Pertanyaan dari Imam Prawijaya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, saya KMS Imam Prawijaya. Dalam pemanfaatan basal sebagai pupuk dibandingkan dengan pupuk kandang ataupun pupuk kompos, apakah kelebihan basalt ini? Dan apabila basalt ini memiliki kelebihan, apakah basalt ini dapat dimanfaatkan untuk skala industri dan menekan biaya produksi, Pak? Silakan langsung dijawab aja Pak Yusuf. Ya Pak, selamat. Sebenarnya saya juga ini ya, ini orang teknik mesin belajar pupuk. Pada awalnya sangat menarik ya ketika di keltian kami ini melakukan penelitian tentang basal sebenarnya dulu idenya dari Pak Kusno ya di keltian kami itu. Ayo kita olah basal gitu. Dan dari beberapa kita baca literatur ternyata benar basal itu luas sekali penggunaan dari fiber, kemudian ternyata basal fertilizer ya. Dan di basal fertilizer dari beberapa literatur itu di Jepang misalnya basal itu dia digunakan untuk meremediasi tanah yang telah pasca tsunami. Jadi di Jepang kan sering terjadi banjir atau tsunami ya. Nah, itu tanahnya diremediasi menggunakan basal. Nah, dan di Malaysia tadi di literatur yang saya tampilkan, di Malaysia itu dia punya digunakan untuk padi dan juga tanaman kakao. Ya Malaysia sama Indonesia kan mungkin iklim nggak berbeda, atau kan tadi di Brasil seperti itu ya. Beberapa saya pernah dapat email juga karena dari hasil publikasi ya di Brasil, diajak ke Brasil ya. Di sana banyak sekali penggunaan basal untuk pupuk gitu. Di Indonesia ini masih sangat sedikit. Kemudian menyambung tadi tentang kelebihan pupuk basal ya.
Ya, dari studi awal ya, saya katakan studi awal karena memang masih harus ada keberlanjutannya dari penelitian itu, kita dapat tahu bahwa basal ini sangat bagus sekali tadi terhadap remediasi tanah untuk menetralkan pH. Jadi beberapa tanah bekas tambang itu kan dia pH-nya di bawah ya, di bawah pH normal gitu. Ketika kita campurkan dengan basal ini dalam waktu beberapa bulan dan juga dengan kondisi penyiraman seperti itu ya, itu dapat menetralkan pH. Dan produk, kalau boleh dibilang produk ya, produk pupuk kemarin juga bahkan di Kementerian Pertanian kemarin juga pernah mengambil pupuk yang kami bikin ini kemudian untuk dilakukan diuji di tanaman padi atau di sawah gitu ya. Dan benarnya ada beberapa kawan juga yang meminta pupuk ini dipakai pada tanaman. Waktu itu kan masih banyak musim aglonema ya, diaplikasikan, ternyata tumbuh kembangnya jauh lebih bagus kata mereka ya. Bahkan sempat kepikiran juga, wah ini kalau dibikin produk saya bungkusin sekilo-sekilo saya jual. Ya itu beberapa keunggulan dari pupuk basal itu. Kalau dari segi lingkungan environment-nya saya rasa jauh lebih bagus basal ini dibandingkan dengan pupuk kapur pertanian seperti itu ya. Dan dari sumbernya yang banyak ini bahkan kita bisa menggunakan basal waste dari pembuatan split, baru split, pemecah baru split pasti ada basal yang dalam bentuk serbuk kecil-kecil yang jarang dipakai atau mungkin hanya dipakai sebagai uruk ya atau bahan tambah di material bangunan. Itu kita bisa gunakan materi waste itu untuk pupuk. Gitu. Jadi kalau dari segi ekonomi saya rasa ini patut untuk dipertimbangkan. Seperti itu. Ikan Pak, selamat. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak Yusuf, masih ada satu lagi nih yang di kolom chat dari Saifuddin Anwar. Izin bertanya Pak, penambahan MgO, CaO, dan SO2 pada roh basal, apakah mempercepat terbentuknya struktur pada gelas keramik saat dilakukan difritikasi dengan penahanan waktu selama 3 jam? Terima kasih. Oke, Mas Ahmad, ini seharusnya saya yang tanya ke Mas Anwar. Mas Anwar ini kebetulan saya ini sedang ngerjain buat gelas keramik ya. Jadi kalau saya tanya nanti pas pendadaran atau kompres saya nggak bertanya nanti. Jadi, itu kayaknya mengantisipasi gimana Mas kalau ditanya kayak gitu. Tapi gini Mas, secara gampangnya gini ya. Apabila kita menambahkan sesuatu ya, itu kan pasti akan menimbulkan dampak ya. Ketika kita pengen goreng ayam, pengen berasa seperti itu, dikasih garam, dikasih bumbu. Halnya dengan pembuatan gelas keramik dari basal ini ya. Tadi kan dikatakan ini melihat rasio antara penambahan Si, Mg atau Ca itu terhadap basal. Nah, nanti masnya hitung itu penambahan rasio bagusnya dalam molaritas ya. Molaritas Si terhadap keseluruhan basal itu pengaruhnya terhadap mechanical properties-nya, kemudian physical properties-nya. Itu nanti Masnya bisa jawab di situ ya, seperti itu. Ya. Oke, waktunya udah masih ada satu lagi yang resen kayaknya Pak Andri sebelum saya tutup acara pada sore hari ini. Silakan Pak Andri Subandrio tadi ya yang Pak Andri yang ingin tanyakan Pak, monggo Pak. Sebelum terima kasih atas kesempatan ini. Maaf ini saya menyela lagi. Tadi saya masuknya agak di tengah ya, jadi saya kurang tahu apa yang ada apa yang dipresentasikan di depan. Tapi saya ada yang lupa yang ingin saya ungkapkan bahwa basal itu selain dipakai untuk basal fiber ya,
kemudian dipakai untuk berbagai pertanian. Tapi ada juga penggunaan basalt yang sangat luas, yang sampai saat ini menjadi bagian penting di gedung-gedung modern, yaitu basalt yang dipakai, yang diproses menjadi yang kita sebut sebagai glass wool. Nah, glass wool ini kita mengimport besar-besaran, ya, dari negara-negara yang penghasil glass wool, termasuk misalnya China, juga Eropa. Nah, glass wool ini menjadi penting ditaruh di gedung-gedung sebagai peredam suara, dan kalau di negara 4 musim itu sebagai peredam isolator ya, untuk menahan panas. Jadi dinding-dinding itu akan dilapisi yang disebut dengan glass wool. Nah, glass wool itu warnanya kuning, bentuknya seperti rambut, dan kalau kita perhatikan sebenarnya glass wool ini mirip dengan kejadian di alam, namanya peles, rambut peles. Jadi ketika basalt dilontar dari gunung api, dia akan katakanlah terkena puntiran, kemudian juga terkena gravitasi maupun angin, sehingga basalt itu bentuknya seperti rambut. Ya, karena di situ ada dewa Pele, maka disebut sebagai Peleser. Nah, kalau menurut glass wool ini temperaturnya lebih rendah dibandingkan dengan basalt fiber. Ya, temperaturnya lebih rendah, dan mempunyai challenge yang lebih besar dibandingkan dengan basalt fiber, karena glass wool ini langsung dipakai, dan penggunaannya sangat luas, ya, sangat luas, disebut sebagai glass wool. Maaf, mungkin tadi sudah disebutkan, tapi saya tidak menyimak, maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri. Saya senang sekali Pak Andri, Pak Sony ya. Nanti mungkin suatu saat kalau saya berharap ini di Keltian kami ada acara seperti FGD gitu Pak. Mungkin mohon kesediaannya nanti untuk kita bisa berbincang lanjut. Saya sangat senang sekali Pak. Ternyata ya beberapa kami melakukan FGD itu untuk penggunaan ya. Mungkin kemarin dengan praktisi yang dengan semen itu ya, mix ya. Saya mungkin ke depan mudah-mudahan di kerjaan kami juga ada itu arah ke sana juga. Demikian Pak Sony dan juga Pak Andri Sebagian. Ya. Boleh nyempil satu lagi? Ya, 2 menit ya Pak. Ya. Ya, maaf. Ini ya. kan tadi saya menarik mengenai properties dari aluminium. Saya kebetulan kerja di satu industri pertahanan yang berhubungan dengan aviasi. Kalau di tempat kita itu unsur aluminium yang kita pakai itu merek dagangnya itu Dural ya. Jenis aluminium yang difabricated keras ya, sifat propertiesnya, mekaniknya keras dan ringan. Nah, makanya saya tanya tadi mengenai apakah ada penambahan beban setelah dicampurkan dengan properties dari basalt ini. Cukup menarik, tapi saya ingin tahu kalau misalnya ada perkembangan di depan, saya ingin ada diundang di FGD bersama dengan Pak Andri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman, Pak Andri, Pak Sony, dan juga teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi di kegiatan ngopi ke-9 kali ini. Terima kasih Pak Yusuf, luar biasa hari ini pencerahannya memberikan pandangan kepada kita bahwa basalt itu tidak hanya untuk ornamen, tidak hanya untuk tidak hanya untuk batuan, tapi untuk fiber, untuk gelas dan lain sebagainya. Berhubung waktunya udah dikejar-kejar, saya harus menutup acara pada sore hari ini. Saya selaku moderator di sore hari ini akan menutup kegiatan pada hari ini. Teman-teman, sampai jumpa di kegiatan Zoom kita di bulan depan di ngopi dulu Pak Slamet. Sebelum saya tutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon maaf, silakan teman-teman untuk saya open kameranya dan kita akan foto bersama. Silakan Bu Lisa, tolong dibantu buat fotonya. Oke. Silakan, kesediaannya hanya sebentar.
Izin foto ya, teman-teman. 1, 2, 3. Satu lagi. Aduh. Bentar-bentar ya. Aduh, di mana? Salah. Oh iya, oh deh. Satu lagi? Ini Mbak dari teknik mesin ini siapa ya? Baru muncul. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Oh, sudah Bu Lisa. Baik, terima kasih Bu Lisa yang sudah memfoto agenda kita pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Yusuf, terima kasih teman-teman sekalian. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Salam semua. Izin ya, Mas Slamet. Ya, terima kasih banyak Pak Amin dan juga Pak Terima Sony, kasih Pak Andri, Yusuf, Rio, Pak Slamet, dan semua panitia. Sukses. Ya. Ditunggu Sama-sama, undangan mohon berikutnya. maaf mengingatkan mengisi daftar absen.